Pensiunlah dengan bangga, Giorgio Chiellini. Giorgio Chiellini akhirnya mengumumkan pensiun sebagai pemain sepak bola aktif. Pengumuman ini disampaikan langsung melalui akun Twitter pribadinya. "Kamu, sepak bola, telah menjadi perjalanan hidup saya yang paling indah dan paling intens. Kamu telah menjadi segalanya bagi saya," ungkap dia. Los Angeles FC menjadi klub terakhir yang dibelanya. Ia sudah bergabung dengan salah satu klub Major League Soccer itu sejak Juli 2022. Laga terakhir yang dimainkannya adalah final MLS Cup. Sayangnya, klub yang dibela Chiellini takluk 1-2 oleh Columbus Crew pada Sabtu, 9 Desember 2023, lalu. Sebelum hijrah ke LAV, Chiellini merupakan salah satu pemain paling sukses di Juventus. Dia telah merengkuh 10 gelar Liga Italia, 5 Supercoppa Italia, dan 5 Coppa Italia. Namun sekarang waktunya memulai lembaran baru, menghadapi tantangan baru, dan menuliskan sesuatu yang lebih penting di hidup, ucap sang pemain mengakhiri pengumuman perpisahannya. Belum menyerah, Juventus kebut lagi transfer Calvin Phillips. Klub Serie A, Juventus dilaporkan belum menyerah untuk mendapatkan jasa Calvin Phillips. Mereka dilaporkan akan kembali mencoba merekrut sang gelandang di musim dingin nanti. Phillips sedang berada di ambang pintu Etihad Stadium. Sang gelandang ingin cabut dari Manchester City setelah ia minim diberikan kesempatan bermain oleh Pep Guardiola. Ada beberapa klub yang dilaporkan berminat pada sang gelandang. Salah satunya adalah Juventus yang ingin memboyongnya di musim dingin nanti. Gazzetta dello Sport melaporkan bahwa Juventus tidak menyerah dalam perburuan Phillips. Mereka dikabarkan mulai menego kembali pihak City untuk transfer ini. Fix. Barcelona tidak akan beli kiper baru pengganti Marc-Andre ter Stegen. Manajer Barcelona, Xavi kembali buka suara terkait spekulasi timnya akan membeli kiper baru. Ia memastikan bahwa timnya tidak akan mendatangkan palang pintu baru di musim dingin nanti. Barcelona baru-baru ini mendapatkan musibah. Kiper utama mereka, Marc-Andre ter Stegen harus menepi akibat mengalami cedera. Situasi ini membuat Barcelona digosipkan akan belanja kiper baru. Ada beberapa palang pintu yang dikaitkan dengan tim asal Catalunya itu. Baru-baru ini Xavi membantah kabar tersebut. Ia menekankan bahwa Barcelona tidak akan belanja kiper baru. Kerja pemain Manchester City lebih berat tanpa Erling Haaland. Ketiadaan Erling Haaland di lini depan Manchester City ternyata dirasakan betul oleh rekan-rekannya. Mateo Kovacic mengakui bahwa dia dan teman-temannya yang lain jadi harus bekerja lebih keras. Haaland yang sudah mencetak 19 gol di seluruh kompetisi musim ini absen pada laga pekan ke-16 Liga Inggris 2023-2024 ketika melawan Luton Town, Minggu, 10 Desember 2023, waktu Indonesia Barat. Di laga yang berlangsung di Kenilworth Road itu, Man City susah payah untuk menjebol gawang tuan rumah. Kovacic dan kawan-kawan bahkan hanya harus menang dengan skor tipis, 2-1. Efektivitas serangan Man City benar-benar jadi sorotan di laga itu. Pasalnya, total ada 18 tembakan yang dilepaskan, tetapi hanya mampu bersarang 2 gol. Tinggalkan MU, Anthony Martial merapat ke Arab Saudi. Penyerang Manchester United, Anthony Martial mulai ambil ancang-ancang untuk cabut dari Old Trafford. Sang striker dilaporkan akan pindah ke Arab Saudi di musim dingin nanti. Beberapa hari terakhir, Manchester United dikabarkan telah ketok palu terkait masa depan Martial. Mereka memutuskan untuk melepaskan sang pemain di musim panas tahun 2024 sebagai free agent. Mereka merasa sang striker minim kontribusi bagi tim mereka. Jadi Erik ten Hag memutuskan untuk menggantikannya dengan pemain lain. Dilansir Ekrem Konur, Martial mulai siap-siap berpisah dengan MU. Ia dikabarkan akan pindah ke Arab Saudi di musim dingin nanti. Setan merah sang penggembira. Manchester United ditekuk sang tamu Bayern Munchen di Old Trafford pada matchday terakhir grup A Liga Champions 2023-2024, Rabu, 13 Desember 2023. Setan merah kalah tipis 0-1. Gol semata wayang Bayern ke gawang Andre Onana dicetak oleh Kingsley Coman. Gol itu tercipta dari assist Harry Kane pada menit 70. Kekalahan ini memastikan pasukan Erik ten Hag finish sebagai juru kunci. Yang lolos mendampingi Bayern ke babak 16 besar adalah FC Copenhagen. Wakil Denmark itu finish sebagai runner-up usai menaklukkan Galatasaray 1-0 lewat gol tunggal Lucas Lerager menit 58. Galatasaray finish di peringkat 3 dan terlempar ke Liga Eropa. Sementara itu, Setan Merah menuntaskan tugas mereka sebagai penggembira dengan finish peringkat terbawah. Thomas Tuchel kasihan lihat Erik ten Hag.
Thomas Tuchel menunjukkan simpati untuk koleganya sesama manajer, Erik ten Hag. Dia tahu bahwa saat ini Ten Hag tengah mengalami masa-masa sulit sebagai pelatih Manchester United. Bayern sudah dipastikan lolos ke babak 16 besar, jadi pertandingan ini sebenarnya tidak begitu berpengaruh. Namun, jika melihat susunan pemain yang diturunkan Thomas Tuchel, jelas bahwa Bayern serius menghadapi laga ini. Pertandingan berlangsung relatif seimbang. MU sebenarnya bermain cukup baik dan menciptakan sejumlah peluang. Hanya Bayern lebih efektif untuk memenangi laga lewat gol tunggal Kingsley Coman di menit ke-70. Tuchel mengaku ikut prihatin dengan kondisi MU dan kesulitan yang dialami Ten Hag. Namun, sepak bola berarti harus ada yang menang dan yang kalah. MU tersingkir dari Liga Champions. Paul Scholes semprot Alejandro Garnacho dan Antony, pemain egois. Legenda Manchester United Paul Scholes menyebut dua pemain sayap setan merah Alejandro Garnacho dan Antony terlalu egois setelah mereka tersingkir dari Liga Champions usai dikalahkan Bayern Munchen. Scholes tidak terkesan performa lini serang Manchester United saat melawan Bayern Munchen. Scholes bersimpati kepada Rasmus Højlund yang tidak banyak mendapat suplai bola. Alejandro Garnacho dan Antony tampil sebagai starter kontra Bayern. Scholes mengecam performa kedua pemain tersebut yang dianggapnya terlalu egois. Zlatan Ibrahimovic gabung AC Milan lagi. Zlatan Ibrahimovic dipastikan kembali ke AC Milan. Bukan sebagai pemain, namun ia bergabung dalam manajemen tim. Kabar ini diumumkan pada Senin, 11 Desember 2023, lalu. Jabatannya ada dua yaitu mitra operasional dan penasihat senior kepemilikan. Redbird sebagai perusahaan pemilik AC Milan baru saja mengonfirmasi kembalinya sang mantan striker ke San Siro melalui sebuah pernyataan resmi. Sebagai mitra operasional di Redbird, Ibra akan berkolaborasi dengan tim investasi global Redbird dalam mendukung portofolio investasi perusahaan yang sudah ada di bidang olahraga, media, dan hiburan, demikian bunyi pernyataan tersebut. Zlatan Ibrahimovic memiliki peran kunci di AC Milan. Ia juga telah kembali sebanyak 2 kali dalam sepanjang karirnya saat menjadi pemain. Kali ini, Ibra memiliki visi dan misi yang berbeda di klub lamanya tersebut. Sevilla lemah. Sevilla menjadi tim paling lemah di grup B Liga Champions 2023-2024. Sergio Ramos dan kawan-kawan bahkan tak mendapatkan tiket ke Liga Eropa karena finish di posisi terbawah. Sevilla tersungkur di kandang Lens pada matchday terakhir grup B, Rabu, 13 Desember 2023. Sevilla kalah 1-2. Tertinggal oleh penalti Przemysław Frankowski di menit 63, Sevilla sempat menyamakan kedudukan lewat penalti Sergio Ramos pada menit 79. Namun, Sevilla akhirnya dipaksa menelan kekalahan keempat mereka setelah Angelo Fulgini mencetak gol kemenangan untuk Lens di menit 96. Sevilla pun finish dengan 2 poin. Sevilla finish di bawah Arsenal, 13 poin, PSV Eindhoven, 9 poin, dan Lens, 8 poin. Arsenal terlalu perkasa di grupnya. Tak ada pemenang dalam laga PSV Eindhoven kontra Arsenal pada matchday terakhir grup B Liga Champions 2023-2024, Rabu, 13 Desember 2023. Pertandingan PSV versus Arsenal itu berkesudahan imbang 1-1. Arsenal sempat memimpin lewat gol Edin Kettiah di menit 42. Akan tetapi, PSV bisa membalasnya melalui gol Jorge Vertessen pada menit 50. Arsenal menutup perjalanannya dengan torehan 16 gol, 13 poin, dan finish di tempat teratas. Mereka terlalu perkasa di grupnya. Sebab, di antara 4 tim grup B, hanya Arsenal yang torehan gol dan perolehan poinnya mencapai 2 digit. Bencana untuk Jose Mourinho, Romelu Lukaku kena sanksi dan Paulo Dybala cedera. Jose Mourinho perlu memeras otak lebih keras saat AS Roma berjumpa Bologna akhir nanti. Sebab, Roma akan kehilangan 2 pemain kunci di lini depan, Romelu Lukaku dan Paulo Dybala. Roma kini berada dalam tren yang positif, setelah terpuruk di awal musim. Il Lupi tidak pernah kalah pada 5 laga terakhir. Roma kini berada di posisi keempat klasemen Serie A dengan 25 poin. Roma tentu ingin menjaga tren positif tersebut saat berjumpa Bologna pada pekan ke-16 Serie A, 18 Desember 2023. Hanya saja, Roma punya masalah yang cukup pelik pada duel di Stadio Renato Dall'Ara itu. Mourinho dipastikan kehilangan banyak pemain intinya. Bukan hanya karena cedera, ada 2 pemain yang absen karena akumulasi kartu. Teken kontrak baru hingga 2030, Udogie ungkap rasa optimisnya di Tottenham.
Destiny Udogie dikabarkan baru saja menekan kontrak berdurasi panjang di Tottenham. Sang defender mengaku optimis dengan klubnya yang sedang membangun bersama manajer baru mereka, Ange Postecoglou. Destiny Udogie mengakui bahwa ia yakin sesuatu yang besar sedang dibangun di Tottenham di bawah manajer Ange Postecoglou setelah sang defender menekan kontrak barunya. Pemain 21 tahun tersebut bergabung dengan Spurs dari Udinese pada 2022 sebelum langsung dipinjamkan kembali ke klub asal Italia tersebut untuk meneruskan perkembangannya.